Selamat malam Bu Agnes dan teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa hasil pembuatan isi draft buku cerita anak yang saya buat. Di sini saya mendapatkan bagian untuk anak kelas 2 SD, di mana di kelas 2 SD ini terdapat beberapa tema. Namun di sini saya memilih untuk mengambil tema 8, yaitu tentang keselamatan di rumah dan di jalan. Subtemanya yaitu menjaga keselamatan di perjalanan dan di rumah. KD yang saya ambil yaitu KD 3.2, memahami tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di perjalanan. Ini termasuk ke materi mata pelajaran PPKN. Ada cover dan di sini ada judul. Saya memilih judul untuk please hati-hati di jalan. Lalu di sini pertama cover, yang kedua ini nanti akan diisi daftar isi. Ini menggambarkan situasi rumah keluarga Okan di siang hari dan ini di waktu weekend. Jadi seperti ini. Di sini ceritanya keluarga Okan ini akan melakukan liburan ke rumah kakek dan neneknya yang berada di Cisarua, di mana mereka ingin menikmati kebersamaan dan melepas rindu, berjumpa dan berbincang dengan kakek dan neneknya yang sudah lama tidak bertemu. Ini situasi saat ayah, ibu, Okan, dan kakak ini sedang berkumpul. Lalu di situ nantinya ayah akan seperti menyampaikan pesan, yaitu jika ayah dan ibu ini akan mengajak Okan dan kakak untuk berlibur ke rumah kakek dan neneknya yang ada di Cisarua. Saat itu setelah ayah menyampaikan pesan tersebut, sontak kayak Okan ini merasa senang gitu loh, karena sudah lama tidak berjumpa dengan kakek dan neneknya. Lalu setelah itu karena libur akhir pekan ini akan tiba dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 2 hari. Lalu ayah ini mengajak ibu, Okan, dan kakak untuk kerja bakti, di mana ini kayak udah tradisi mereka. Sebelum mereka meninggalkan rumah, mereka ini kayak pastinya akan melakukan kerja bakti. Jadi kayak memastikan kondisi rumah mereka ini saat ditinggal dengan jangka waktu yang cukup lama ini akan aman gitu. Nah, akhirnya setelah mereka tadi berkumpul, akhirnya mereka berpencar dan mereka akan melaksanakan tugasnya masing-masing. Namun di sini nantinya ibu kan sedang membersihkan sebuah ruangan, yaitu kayak ruang tamu kalau nggak salah ya. Itu ibu tuh kayak mengalami kesulitan gitu. Lalu Okan ini nggak sengaja lewat karena dia akan menuju dapur atau kamar mandi gitu untuk mengambil peralatan membersihkan kamarnya, dan Okan ini kayak membantu ibunya. Dan di situ akan membantu ibunya untuk mengambil jam dan menyelesaikan sedikit tugas di situ. Setelah selesai membantu ibu untuk memasangkan kembali jam tersebut, Okan melanjutkan tujuannya, yaitu ke dapur untuk mengambil peralatan membersihkan ruangan kamarnya, dan ada satu ruangan tadi yang saya sedikit lupa. Lalu ini contoh gambaran kamar kakak yang nanti akan dibersihkan kakak. Ini ruangan Okan, ruang kamar tidur Okan yang akan nanti Okan bersihkan. Lalu ini kamar kamar ayah dan ibu yang nanti akan dibersihkan oleh ayah. Lalu kan mungkin nantinya sudah akan cukup lama itu membersihkan
rumah mereka dan ruangan-ruangan itu. Mereka tuh cukup kelelahan, lalu mereka dan pekerjaan pun juga sudah selesai. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, baru nanti akan melakukan aktivitas-aktivitas berikutnya. Namun setelah istirahat sejenak, mereka juga merasa lapar. Akhirnya, namun sebelum mereka makan, mereka memilih untuk membersihkan bersih-bersih diri. Lalu baru mereka makan, terus habis makan mereka berkumpul untuk berdoa bersama, baru mereka tidur. Dan di sini untuk menandakan jika sudah pagi, yaitu dengan alarm dan ayam berkokok. Dan seperti biasanya juga di saat pagi hari nanti, ibu ini akan seperti menanyakan kepada anak-anaknya dan suaminya untuk mereka tuh mau sarapan dengan apa hari ini. Dan ibu ini juga melakukan, sudah seperti biasanya, ibu menyiapkan pakaian untuk ayah berangkat ke kantor. Gambaran untuk dapurnya dan ruang makan nanti, seharusnya sih ini ruang makan dan dapur itu kayak sedikit terpisah. Tapi di sini karena ada beberapa kesulitan ilustrasi, jadi kayak sementara disatukan dulu. Sambil menunggu ayah, Okan, dan kakak mandi untuk bersih-bersih berangkat ke sekolah, ibu ini melakukan aktivitasnya yaitu menyiapkan sarapan. Dan saat ibu ini ingin meletakkan sarapan yang sudah dia buat ke meja makan, dia mendengar suara seperti ada langkah kaki menuju ke meja makan. Lalu ternyata ayah, Okan, dan kakak sudah siap beres-beres dan sudah siap untuk sarapan. Setelah mereka sarapan, mereka beranjak dari meja makan dan berpamitan kepada ibu. Lalu di sini itu nantinya akan menggambarkan situasi luar di mana Okan, ayah, dan kakak berpamitan kepada ibu untuk berangkat sekolah. Dan mereka masuk ke mobil sudah siap dan akan melakukan perjalanan ke tempat mereka masing-masing. Dan ini untuk situasi perjalanan mereka menuju kantor dan sekolah. Dan ini balik ke sini karena masih ada beberapa bagian isi buku cerita yang belum sempat diselesaikan. Tadi terakhir itu kan sampai di gambaran perjalanan ayah, Okan, dan kakak menuju sekolah. Dan nantinya masih ada beberapa lagi seperti ayah sampai ke sekolah Okan dan kakak, sampai mengantarkan ke sekolahan Okan dan kakak, lalu ayah melanjutkan perjalanannya lagi untuk menuju ke kantornya. Setelah itu mereka nanti akan melakukan beberapa aktivitas ceritanya, lalu nanti akan menunjukkan waktu, misalkan sudah sore dan waktunya Okan kakak pulang sekolah, dan ayah waktunya menjemput Okan dan kakak ke sekolah untuk menuju ke rumah, dan dimana ayah juga sudah selesai waktunya bekerja. Habis itu nantinya masih ada sesampainya ayah Okan di rumah, itu juga masih ada cerita itu. Jadi kayak ayah tuh memberi salam untuk menandakan jika mereka sudah sampai di rumah. Setelah itu mereka masuk ke dalam rumah dan disambut oleh ibu. Setelah itu mereka ke tempat ruangan masing-masing, misalkan kayak ke kamar mereka masing-masing untuk menaruh tas dan berganti pakaian. Setelah itu setelah mereka ganti baju, mereka melakukan makan siang. Setelah selesai makan siang, mereka nantinya akan
melakukan aktivitas mereka masing-masing, melaksanakan tugas mereka masing-masing, yaitu Okan dan kakak itu belajar seperti kayak mengerjakan tugas, PR, atau belajar atau membaca-baca. Lalu ibu seperti biasa melaksanakan tugas ibu rumah tangga seperti membersihkan rumah. Lalu untuk ayah mengecek kerjaan kantor. Namun di sini karena waktu untuk berlibur sudah dekat, ayah itu mengecek kondisi mobil yang akan digunakan besok untuk berlibur. Setelah itu nantinya masih ada menunjukkan waktu sudah malam, itu kayak waktunya mereka istirahat, waktu mereka waktu mereka bersantai, mengecek lah. Tapi di sini digunakan untuk mengecek barang-barang bawaan yang akan dibawa untuk berlibur. Setelah itu baru mereka tidur, dan mereka tidur pukul jam 9:30 malam. Setelah itu jam 3 pagi mereka harus sudah bangun, bersiap-siap untuk berangkat ke rumah kakek dan nenek. Setelah mereka bersiap-siap, mereka mengecek lagi barang-barangnya, karena mereka nantinya akan menempuh perjalanan selama 13 jam. Setelah itu mereka mengecek kondisi rumah kembali. Lalu setelah itu mereka mengunci pintu, karena cerita ini akan berlibur selama 1 minggu. Setelah itu baru ayah kayak menandakan jika mengajak untuk berangkat supaya menghindari macet. Nah, setelah nanti di saat sudah sekitar 7 jam perjalanan, ayah ini kayak merasa ngantuk dan dia menabrak pembatas jalan. Jadi kayak di sini tuh menggambarkan kayak ayah tuh kayak nggak berhati-hati, dan dia kayak nggak mengatur, dia tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Pastikan di jalan tol itu kayak ada rambu-rambu, atau sebelumnya juga kayak orang pasti udah tahu. Kayak kalau misalkan mereka merasa ngantuk, mereka lebih baik istirahat. Lalu, namun di sini ayah melanggar peraturan tersebut. Nah, habis itu mereka beristirahat, memutuskan untuk beristirahat. Setelah itu selesai istirahat, keadaan sudah pulih, mereka melanjutkan perjalanan, menikmati perjalanan menuju ke rumah kakek dan nenek. Lalu sesampainya di rumah kakek dan nenek, mereka berbincang-bincang dan menikmati liburan. Nah, dimana di sini terkandung jika ayah ini teledor gitu, dia nggak mematuhi peraturan yang ada. Jadi kayak dia udah merasa ngantuk, tapi kenapa nggak istirahat gitu. Lalu untuk selanjutnya, jadi kan karena ayah menabrak ini, jadi kayak melanggar peraturan. Jadi kayak ayah ini kayak nabraknya tuh di jalur yang salah gitu. Jadi kan jalan tol itu kayak ada arah balik dan arah berangkat. Nah, disitu kayak ayah tuh jadi malah masuk ke jalur arah balik. Nah, dimana itu kan sudah melanggar aturan tata tertib. Ada masukan dari teman-teman untuk melengkapi beberapa teks atau ilustrasi yang belum sempat saya selesaikan. Itu sangat dibutuhkan sekali saran dan pendapat teman-teman. Sekian, terima kasih.